A. Ukuran simpangan. Penyebaran masing-masing data dari pusatnya menggambarkan keragaman data. Semakin beragamnya data dalam suatu kelompok, maka semakin menunjukkan penyimpangan dari data pusatnya. Nah, di sini ada contohnya. Ada dua induk ayam yang masing-masing mempunyai anak. Maka anak ayam akan bermain di sekitar induknya. Dan kedua anak ayam ini tidak dapat tertukar karena mereka tahu yang mana induknya. Mereka selalu tahu dan tidak akan tertukar. Nah, jarak bermain anak ayam di sekitar induknya ini merupakan dari simpangan. Ukuran penyimpangan. Untuk mengetahui penyimpangan dari pusatnya menggunakan ukuran penyimpangan, sehingga data dapat diketahui penyimpangan dari pusatnya. Nah, ukuran penyimpangan yang paling sering digunakan yaitu simpangan baku dan variansi. Variansi merupakan keragaman skor yang terjadi di dalam sekelompok atau kumpulan data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau ujian. Berikut ini kita akan membahas ukuran penyimpangan dan variansi. A. Rentang. Rentang atau jangkauan adalah selisih antara skor tertinggi dengan skor terendah dalam kumpulan data. Nah, di sini ada rumus rentang. R sama dengan XA dikurang XB. Keterangannya, R sama dengan rentang, XA adalah skor tertinggi dan XB adalah skor terendah. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Hasil ujian tengah semester mata pelajaran IPS terdapat skor tertinggi yaitu 90 dan skor terendah 30. Maka penyelesaiannya adalah R sama dengan 90 dikurangi 30, hasilnya 60. Jadi diperoleh rentangnya ialah 60. B. Rentang antar kuartil atau RAK. Perhitungan ukuran letak telah dibahas sebelumnya. Salah satunya adalah kuartil yang membagi menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Pada pembagian tersebut tentunya menimbulkan jarak atau rentang di antara kuartil. Maka jarak di antara kuartil itu dinamakan dengan rentang antar kuartil. Nah, rentang antar kuartil ini merupakan selisih di antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Besarnya rentang antara kuartil ini adalah 50% dari data. Nah, secara sederhana dapat ditulis dalam bentuk rumus yaitu RAK sama dengan K3 dikurangi K1, di mana RAK adalah rentang antar kuartil, K3 adalah kuartil ketiga, dan K1 adalah kuartil ke-1. Nah, contoh soal dari RAK ini ada ini ya contohnya. Data tunggal diperoleh skor 30, 35, 40, 50, 53, 65, 69, 70, 75, 79, 80, dan 87. Nah, ini skornya sudah diurutkan dari yang paling terkecil hingga paling terbesar. Nah, untuk mencari skor kuartil 1 yaitu kita mencari Q2 nya nih, tengah-tengahnya. Nah, itu kan jumlah datanya itu ada 12. Kita mencari tengah-tengahnya, berarti tengah-tengahnya berada di data 65 dan 69. Nah, data 65, 69 ini kita jadikan Q2 karena mereka ada di tengah-tengah data. Nah,
Untuk mencari Q1-nya berarti di antara data 30, 35, 40, 50 dan 53. Nah, kita cari antara data dari 30 sampai 53 ini mana yang jadi tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya itu berada di skor 40. Jadi Q1-nya itu sama dengan 40. Lalu kita masuk ke dalam rumus. Skor kuartil pertama sama dengan 40 dikurangi 1/4 dalam kurung 50 dikurangi 40 sama dengan 40 ditambah 2,5 sama dengan 42,5. Jadi didapatkan skor kuartil pertama yaitu 42,5. Nah, untuk rumus mencari skor K3 juga sama dengan mencari skor K1. Nah, kan sekarang tadi K1 sudah didapatkan hasilnya, lalu kita mencari skor K3-nya. Nah, K3-nya didapatkan hasilnya di 75. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. 75 ditambah 3/4 dalam kurung 79 dikurangi 75 sama dengan 75 ditambah 3 sama dengan 78. Jadi skor kuartil ketiga ini 78. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus RAK-nya ya. Nah, karena rumus RAK ini kuartil 3 dikurangi kuartil pertama, jadi kita kurangi 78 dikurangi dengan 42,5. Jadi hasilnya 35,5. Jadi rentang antar kuartilnya didapatkan hasil 35,5. Nah, sekarang ada contoh soal rentang antar kuartil dengan bentuk data distribusi frekuensi. Nah, di sini ada contoh tabel hasil ujian 80 siswa pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk menghitung kuartil ke-1 dan kuartil ketiga bisa menggunakan rumus KI sama dengan B tambah I dalam kurung I kali N per 4 dikurangi FB dibagi F, di mana B adalah batas bawah kelas interval KI diduga terletak, kalau FB adalah frekuensi kumulatif bawah interval KI, dan F adalah frekuensi kelas interval KI. Nah, kita langsung ke tahap penyelesaiannya saja ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama, kita mencari Q1-nya dulu. Nah, untuk mencari kuartil kan sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Nah, saya sudah cari hasil Q1 ini, yaitu hasilnya 20. Nah, kita lihat pada tabel 20 ini berada di kelas interval yang mana. Nah, kita perhatikan ya pada tabel, ternyata 20 ini berada di kelas 61 sampai 70. Lalu mencari FB-nya, yaitu kita jumlahkan frekuensi interval pada kelas sebelum kelas 61 sampai 70. Nah, di atasnya itu kan ada frekuensi interval jumlahnya 2, 3 dan 5. Kita jumlahkan hasilnya menjadi 10. Itu FB-nya ya. Nah, setelah mengetahui kuartil dan FB-nya, lalu kita masukkan ke dalam rumus. K1 sama dengan 60,5 ditambah 10 dalam kurung 20 dikurangi 10 per 14 sama dengan 60,5 ditambah 10 dalam kurung 10 per 14 sama dengan 67,14. Jadi didapatkan kuartil 1 itu adalah 67,14.
Lalu selanjutnya kita mencari kuartil ketiga. Nah, kuartil ketiga ini sama caranya dengan kuartil pertama. Kita harus mencari kuartil ketiganya dulu. Didapatkan hasilnya itu 60. Nah, ternyata 60 ini berada pada kelas interval 81 sampai 90 dan kelas bawahnya diketahui 80,5. Lalu kita masukkan saja ya. Kuartil 3 sama dengan 80,5 ditambah 10 dalam kurung 60 dikurang 49 per 18 sama dengan 80,3 tambah 10 dalam kurung 11 per 18 sama dengan 86,61. Jadi didapatkan kuartil ketiga ini adalah 86,61. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Nah, dalam statistika, data yang terkumpul berupa data kuantitatif dapat memberikan berbagai macam informasi sebagaimana telah banyak diberikan contoh yang tadi sebelumnya, dan informasi lain yang dapat diperoleh dari data adalah rata-rata simpangan. Simpangan merupakan jarak atau selisih suatu skor terhadap rata-rata hitungan atau X mutlak. Jika masing-masing skor data disimbolkan dengan demikian, maka selisih skor dengan rata-rata selalu bertanda positif. Oke, di sini saya akan memberikan satu contoh untuk mengerjakan simpangan rata-rata. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh dari simpangan rata-rata. Nah, semisal ada data atau X1 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, frekuensinya atau F1-nya ada 4, 5, 3, 6, 9, dan 3. Nah, sebelum kita mencari simpangan, kita terlebih dahulu mencari rata-rata. Mencari rata-ratanya dengan cara kita mencari F1 dikali X1 terlebih dahulu, berarti data dikali dengan frekuensi. Nah, datanya tadi ada 4, frekuensi yang pertama ada 4, berarti 4 dikali 4, 16. Yang kedua ada 5 dikali 5, 25. Yang ketiga ada 6 dikali 3, 18. Yang keempat ada 7 dikali 6, 42. Yang kelima ada 8 dikali 9, 72. Dan yang keenam ada 9 dikali 3, 27. Oke, sekarang kita mencari rata-ratanya. Caranya ialah kita menjumlahkan terlebih dahulu F1 dikali X1. Jumlahnya berarti ada 200. Frekuensi ada 30. Nah, cara mencarinya ialah dengan membagikan F1 X1 dibagi dengan frekuensi. Berarti 200 dibagi 30. Hasilnya 6,7. Oke. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari simpangan rata-rata itu ada 6 sigma I sama dengan 1 F1 dikali X1 dikurang X mutlak per N. Nah, yang pertama itu kita harus mencari terlebih dahulu X1 dikurang X mutlaknya. Nah, cara mencari X1 dikurang X mutlak ini ialah dengan mengurangkan data dikurang dengan rata-rata. Oke. Langsung kita kurangkan aja ya. 4 dikurang rata-rata tadi ada 6,7, berarti jumlahnya 2,7. Nah, perlu diingatkan dan diketahui bahwa jumlah untuk mencari simpangan rata-rata ini harus positif. Oke. Seperti misalkan jumlah rata-ratanya itu ada 6,7 sedangkan datanya ada 9. Nah, walaupun kita mengurangkan 9 dikurang 6,7 yang seharusnya minus, tetap hasilnya harus positif, seperti itu. Oke, selanjutnya ada 5 dikurang 6,7, ada 1,7. Yang ketiga ada 6,7 dikurang 6, berarti 0,7. Selanjutnya ada 7 dikurang 6,7, 0,3. 8 dikurang 6,7, 1,3. Dan yang ke-9 terakhir ada 9 dikurang 6,7, 2,3.
Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mencari X1 dikurang X mutlaknya, kita mencari F1 dikali X1 kurang X mutlak. Nah, cara mencarinya ialah dengan mengalihkan frekuensi dikali dengan X1 dikurang X mutlak. Nah, berarti 4 dikali 2,7 hasilnya 10,8. Begitupun seterusnya. 5 dikali 1,7 8,5. 3 dikali 0,7 2,1. 6 dikali 0,3 1,8. 9 dikali 1,3 11,7 dan 3 dikali 2,3 hasilnya 6,9. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapat jumlah dari F1 dikali X1 dikurang X mutlak. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, rumus dari simpangan rata-rata ini sendiri. Nah, di situ ada tanda sigma, berarti dia meminta kita untuk menjumlahkan data yang telah kita dapat. Jumlah datanya itu ada 41,8. Yang jumlah dari F1 dikali X1 kurang X mutlak itu ada 41,8. Oke, langsung ke jumlahnya, berarti 41,8 per N. N itu adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya tadi ada 30, berarti 41,8 per 30 sama dengan 1,39. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan timpangan rata-rata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amanda Dwi Ramdhani Heriadi dengan NIM 1908650. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang standar deviasi dan varian. Standar deviasi yang biasanya disebut dengan simpangan baku dan varian yang biasa disebut dengan ragam dalam data tunggal. Yang pertama itu ada standar deviasi. Bisa kita lihat rumusnya sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma xi dikurangi x bar kuadrat dibagi ke n. Atau bisa juga akar dari sigma fi xi dikurangi x bar kuadrat dibagi n. Nah, untuk rumus yang kedua ini biasanya digunakan untuk data yang mempunyai frekuensi. S sama dengan standar deviasi, sigma sama dengan jumlah, xi sama dengan nilai ke i, x bar atau sama dengan rata-rata, fi atau sama dengan nilai frekuensi, dan n itu adalah banyaknya data. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari varian. Jika teman-teman sudah bisa mencari nilai standar deviasinya, tentu teman-teman akan lebih mudah mencari variannya. Karena varian adalah kuadrat dari simpangan baku atau dari standar deviasi. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan akar S kuadrat. Kita lihat soal yang pertama. Tentukan simpangan baku dan varian dari data berikut. Ada 15, 17, 24, 26, 27, 29, 35, 40, dan 41. Langkah pertama, kita harus mencari dulu rata-rata dari data tersebut. Teman-teman tentu sudah tahu ya bagaimana cara mencari rata-rata dari sebuah data. Nah, rata-ratanya adalah sigma X dibagi N atau jumlah dari data dibagi banyaknya data. 15 ditambah 17 ditambah 24 ditambah 29 ditambah 27 ditambah 29 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 41 dibagi 9 banyaknya data. Dan kita memperoleh hasil 254 dibagi 9 adalah 28,22. Nah, itu adalah nilai dari rata-rata.
Selanjutnya, agar mempermudah, kita buatkan tabel terlebih dahulu. Di situ ada XI adalah data-datanya, nilai datanya, ada 15, 17, 24, 26, 27, 29, 35, 40, dan 41. Nah, lalu ada XI dikurangi X bar, atau nilai data dikurangi rata-rata yang tadi kita sudah temukan. Berarti 15 dikurangi 28,22 adalah min 13,22. 17 dikurangi 28,22 adalah min 11,22. Selanjutnya ada 24 dikurangi 28,22 itu ada min 4,22. 26 dikurangi 28,22 itu ada min 2,22. Dan selanjutnya sampai 41 dikurangi 28,22 adalah 12,78. Nah, kita sudah menemukan XI dikurangi X barnya atau dikurangi dengan rata-rata datanya. Selanjutnya kita kuadratkan. Min 13,22 kita kuadratkan menjadi 174,7684. Min 11,22 kita kuadratkan menjadi 125,884. Min 4,22 kita kuadratkan menjadi 17,8084 dan selanjutnya sampai 12,78 kita kuadratkan menjadi 163,3284. Nah, dari hasil nilai-nilai yang sudah dikuadratkan tadi, kita jumlahkan semuanya yang mendapatkan hasil nilai 673,5556. Nah, kita langsung beralih ke rumusnya ya teman-teman. Rumus dari simpangan baku itu ada S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar atau rata-rata dikuadratkan dan dibagi N. S sama dengan akar dari yang tadi sudah kita jumlahkan, yang sudah dikuadratkan itu berarti ada 673,5556 dibagi 9 atau banyaknya data sama dengan akar 74,84. Kita bulatkan menjadi 8,65. Itu adalah jumlah atau hasil dari nilai simpangan baku dari data tunggal tersebut. Nah, yang selanjutnya, jika kita sudah menemukan nilai dari standar baku atau deviasinya, kita menentukan nilai variannya itu sangat mudah teman-teman, karena varian kan tadi kuadrat dari simpangan baku atau deviasi. Berarti tadi nilai dari simpangan bakunya itu ada akar dari 74,84. Kita kuadratkan ya teman-teman. Kenapa yang mengambilnya yang akar? Karena yang 8,65 itu sudah kita bulatkan. Jadi yang kita kuadratkan itu adalah akar dari 74,82 kuadrat. Itu sama dengan kalau kita akarkan, karena ada kuadrat berarti kita coret aja ya teman-teman akar dan kuadratnya. Jadi hasilnya 74,84. Selanjutnya, contoh yang kedua itu ada hitunglah simpangan baku dan varian tersebut dari data berikut. Bisa kita lihat di sini datanya XI ada 54, 57, 60 dan 63. Dan ada frekuensinya ada 5, 42, 18, 27 dan 8. Sama dengan yang tadi, pertama-tama kita cari dulu rata-ratanya. X bar sama dengan 51 dikali 5 ditambah 54 dikali 42 ditambah 57 dikali 18 ditambah 60 dikali 27 ditambah 63 dikali 8. Nah, itu nilai
dikali sama frekuensinya ya teman-teman. Lalu dibagi jumlah dari frekuensi 5 ditambah 42 ditambah 18 ditambah 27 dan ditambah 8. Kita mau memperoleh hasil ada 5.673 dibagi 100, itu sama dengan 56,73. Itu adalah nilai dari rata-rata data tersebut. Selanjutnya, supaya mempermudah kembali, kita buatkan lagi tabel. Kita tuliskan XI itu adalah nilainya yaitu 51, 54, 57, 60, dan 63. Ada frekuensinya itu ada 5, 42, 18, 27, dan 8. Lalu kita hitung atau kita cari XI dikurangi X bar atau rata-rata. Nah, 51 dikurangi rata-ratanya tadi ada 56,73 sama dengan 32,83. Selanjutnya ada 54 dikurangi 56,73 sama dengan 7,45. Selanjutnya ada nilai 57 dikurangi 56,73 mendapatkan hasil 0,07. Data selanjutnya itu ada 60 dikurangi 56,73 mendapatkan hasil 10,69. Yang terakhir, kita mempunyai 63 dikurangi 56,73 mendapatkan hasil 39,31. Nah, selanjutnya itu ada FI dikali XI min X bar atau rata-rata dikuadratkan. Berarti frekuensi dikali dengan XI min X bar yang dikuadratkan. Jadi tadi kita sudah memperoleh hasil XI min X bar kuadrat itu 32,83 dikali 5, kita mendapatkan hasil 164,15. Selanjutnya ada 7,45 dikali 42, kita mendapatkan hasil 312,90. Lalu ada 0,07 dikali 18, kita mendapatkan hasil 1,26. Lalu ada 10,69 dikali 27, kita mendapatkan hasil 288,63. Lalu yang terakhir ada 39,31 dikali 8, kita mendapatkan hasil 314,48. Kita jumlahkan semuanya dan jumlahnya adalah 1081,42. Selanjutnya kita langsung saja ke rumus dari simpangan baku itu sendiri. S sama dengan akar dari sigma Fi dikali Xi dikurangi X bar atau rata-rata dikuadratkan dibagi sigma Fi atau hasil dari frekuensi data tersebut. Berarti 5 ditambah 42 ditambah 18 ditambah 27 ditambah 8 hasilnya itu sama dengan 100. Berarti sigma Fi itu adalah sama dengan 100. Lanjut, berarti akar dari 1081,42 dibagi 100 atau sigma Fi. Kita memperoleh hasil akar 10,8142. Kita bulatkan kembali menjadi hasilnya 3,288. Nah, itu hasil dari simpangan baku itunya sendiri. Selanjutnya kita mencari variannya. Varian itu adalah sama dengan kuadrat dari simpangan baku. Berarti akar dari 10,8142 kita kuadratkan dan memperoleh hasil 10,8142. Itu hasil dari varian. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Cahayu Rantika dengan NIM 1807780. Saya akan menjelaskan tentang simpangan baku dan variansi data berkelompok. Dalam ilmu statistik, simpangan baku atau standar deviasi adalah salah satu ukuran dispersi
yang berasal dari akar kuadrat positif variansi. Perhitungan variansi dalam distribusi data kelompok memiliki perbedaan dengan data yang tidak berkelompok. Perbedaannya yaitu frekuensi. Dalam perhitungan variansi diperlukan perkalian antara skor dengan frekuensi yang ada pada jumlah skor tersebut. Dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi berkelompok diperlukan kolom khusus untuk mengkalikan skor dengan frekuensinya. Oleh karena itu, rumus variansi dan simpangan baku untuk data distribusi frekuensi berkelompok menggunakan perhitungan dengan skor aslinya. Rumus variansi data distribusi berkelompok yaitu S kuadrat sama dengan sigma fx per n dikurangi dalam kurung sigma fx per n kuadrat. Sedangkan untuk rumus simpangan baku data distribusi berkelompok yaitu simpangan baku sama dengan akar dari sigma fx kuadrat per n dikurangi dalam kurung sigma fx per n kuadrat. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahaminya, berikut ini ada contoh data fiktif hasil ujian bahasa Indonesia yang dilakukan oleh kelas 6. Datanya adalah sebagai berikut. Ini merupakan tabel skor hasil ujian bahasa Indonesia. Di dalam tabel tersebut ada nomor, ada X, ada F, ada Fx, dan Fx kuadrat. X merupakan skor atau nilai, sedangkan F merupakan frekuensi atau banyaknya X. Fx adalah frekuensi dikali X atau skor. Dan Fx kuadrat adalah pangkat 2 dari F dikali X. Nah, dari data tersebut, sekarang kita hitung untuk menemukan variansi dan simpangan baku menggunakan rumus. Untuk variansinya yaitu S kuadrat sama dengan sigma Fx kuadrat per n dikurangi dalam kurung sigma Fx per n kuadrat. Nah, kita masukkan data-datanya. Diketahui N sama dengan 40. N adalah jumlah dari total frekuensi atau F, yaitu 40. Kemudian diketahui sigma Fx sama dengan 359. Sigma Fx adalah total dari seluruh Fx. Selanjutnya diketahui sigma Fx kuadrat yaitu 3621 yang merupakan jumlah total keseluruhan dari Fx kuadrat. Kemudian angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus varians. S kuadrat sama dengan Fx kuadrat per n dikurangi dalam kurung sigma Fx per n kuadrat. Nah, kita masukkan Fx kuadrat terlebih dahulu yaitu 3621 per n. N-nya yaitu 40. Kemudian dikurangi sigma Fx. Sigma Fx adalah 359 per n, yaitu 40 dalam kurung dikuadratkan. Hasilnya yaitu sama dengan 90,525 dikurangi 80,551 sama dengan 9,974. Berarti variansinya S kuadrat sama dengan 9,974. Nah, untuk mengetahui simpangan bakunya yaitu dengan cara mengakar kuadratkan hasil dari varians yang kita hitung tadi, yaitu 9,974. Berarti simpangan bakunya yaitu S sama dengan akar dari 9,974. Hasilnya sama dengan 3,158. Berarti simpangan bakunya yaitu 3,158. Kemudian ada perhitungan variansi dan simpangan baku data distribusi berkelompok menggunakan kelas interval. Perbedaannya yaitu terletak pada skor yang menjadi perkalian, bukan merupakan skor yang sesungguhnya, melainkan titik tengah kelas interval tersebut. Sedangkan untuk rumusnya sendiri tetap sama saja, yaitu S kuadrat sama dengan Fx kuadrat per n dikurangi dalam kurung sigma Fx per n kuadrat. Dan untuk simpangan bakunya yaitu S sama dengan akar dari
sigma fx kuadrat per n dikurangi dalam kurung sigma fx per n kuadrat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koefisien variansi dan skor baku. Nah, sebelum membahas tentang koefisien variansi, ada pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana cara mengetahui data mana yang lebih heterogen? Nah, misal hasil perhitungan pada data kelompok A diperoleh simpangan baku atau lambangnya itu S 4,14 dan data kelompok B diperoleh simpangan baku 3,158. Mana data yang lebih heterogen? Kelompok A adalah data yang lebih heterogen atau menyebar dibandingkan dengan kelompok B. Kenapa? Karena simpangan bakunya lebih besar daripada kelompok B. Nah, hal tersebut terjadi apabila skala untuk menskornya itu sama. Nah, lalu bagaimana apabila skala yang digunakan untuk menskornya itu berbeda? Apakah skor simpangan bakunya sama? Lalu bagaimana cara mengetahui data mana yang lebih heterogen apabila skala untuk menskornya itu berbeda? Nah, sebelumnya skala untuk menskor itu ada beberapa, yaitu satuan. Jadi nanti menskornya itu 1, 2, 3, lalu puluhan, 10, 20, 30, dan ratusan, misalkan 100, 200, 300. Nah, ini ada contoh. Misal hasil simpangan baku pada dua data kelompok. Nah, yang pertama menggunakan skala satuan, diperoleh simpangan bakunya itu 4,14 dan X bar atau rata-ratanya itu 8,8. Nah, data yang kedua dengan skala puluhan diperoleh S yaitu 14,27 dan X barnya itu 85,5. Nah, dari data tersebut mana data yang lebih heterogen dengan skala yang berbeda? Nah, cara mengetahuinya itu yaitu dengan menggunakan koefisien variansi. Nah, koefisien variansi itu rumusnya simpangan baku per rata-rata atau X bar. Nah, contohnya gini. Kelompok A simpangan bakunya itu 4,14 dan rata-ratanya itu 8,8. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, koefisien variansi yaitu 4,14 atau simpangan bakunya per rata-ratanya 8,8. Jadi, diperoleh hasil koefisien variansinya 0,47. Lalu di kelompok B. Kelompok B, simpangan bakunya itu 14,27. Lalu, rata-ratanya 85,5. Jadi, koefisien variansi sama dengan 14,27 per 85,5 sama dengan diperoleh hasil 0,167. Nah, data mana yang lebih heterogen? Yaitu data kelompok A. Nah, perbedaan skala untuk menskor juga berpengaruh terhadap menentukan mana skor yang lebih tinggi. Nah, jadi mana skor yang lebih tinggi di antara dua skor dengan skala yang berbeda? Cara mengetahuinya yaitu dengan mencari skor baku. Nah, rumusnya itu yaitu ZI sama dengan XI dikurang X bar atau rata-rata per S atau simpangan baku. Lalu, nih ada contoh soalnya. Seorang mahasiswa mengikuti mata kuliah statistika. Pada UTS memperoleh skor 45 dengan rata-rata 40 dan simpangan baku 2,5. Pada UAS, mata kuliah yang sama diperoleh skor 49, rata-ratanya 43 dan simpangan bakunya 3. Dari kedua skor ujian tersebut, manakah posisi yang lebih baik?
Nah, kita mencari posisi terlebih baik itu dengan cara mencari skor bakunya. Begini penyelesaiannya. Jadi kita cari terlebih dahulu skor baku dari UTS-nya. Jadi ZI sama dengan XI dikurang X bar per S. Jadi Z-nya itu sama dengan 45 dikurangi 40 per 2,5. Diperoleh hasil 2. Nah, seperti ini kurvanya. Jadi karena skornya itu 2 berarti berada di garis bilangan yang positif ya. Berarti disimpan di kanan saya. Lalu ujian akhir semester kita masukkan rumus dari skor baku, yaitu ZI sama dengan XI dikurangi X bar per S. Z sama dengan 49 dikurangi 43 per 3. Nah, diperoleh hasil 2. Nah, kurvanya sama ya, karena hasilnya juga sama. Berarti, mana posisi yang lebih baik? Nah, karena skor bakunya sama, berarti posisinya juga sama. Contoh soal kedua. Seorang mahasiswa mengikuti mata kuliah matematika. Pada UTS memperoleh skor 5 dengan rata-rata 6 dan simpangan baku 2. Pada UAS mata kuliah yang sama diperoleh skor 40, rata-rata 35, dan simpangan baku 2,5. Nah, dari skor ujian tersebut, manakah posisi yang lebih baik? Nah, kita selesaikan dengan mencari skor bakunya. Pertama, kita cari terlebih dahulu skor baku dari UTS. Jadi, ZI sama dengan XI dikurang X bar per S. Z sama dengan 5 dikurangi 6 per 2 sama dengan min 0,5. Karena hasilnya tersebut merupakan bilangan negatif, maka kita letakkan di garis bilangan sebelah kiri saya ya. Lalu kita cari skor baku dari UAS. Jadi Z sama dengan XI dikurangi X bar per S. Sama dengan Z itu sama dengan 40 dikurangi 35 per 2,5 sama dengan 2. Nah, karena diperoleh hasil bilangan yang positif, maka berada di garis bilangan yang positif ya di sebelah kanan saya. Nah, bentuk kurvanya seperti itu. Nah, mana posisi yang lebih baik? Nah, posisi yang lebih baik adalah berada di UAS. Lalu ada contoh soal ketiga. Seorang siswa kelas 5 SD mengikuti tryout. Dia memperoleh skor matematika 25, lalu setelah dihitung rata-ratanya itu 60 dan simpangan bakunya 3. Lalu pada tryout selanjutnya dengan mata pelajaran yang sama diperoleh skor 40, rata-ratanya 35 dan simpangan bakunya 5. Nah, dari kedua tryout tersebut, manakah posisi yang lebih baik? Nah, kita cari skor bakunya terlebih dahulu. Nah, pertama di tryout pertama. Nah, tryout pertama kita cari skor bakunya ya. ZI sama dengan XI dikurangi X bar per S. Z sama dengan 25 dikurang 35 per 3 diperoleh hasil min 3,33. Nah, berarti berada di garis bilangan yang negatif ya, berada di kiri saya. Lalu di tryout kedua. Nah, tryout kedua kita masukkan terlebih dahulu rumusnya ya. Skor baku. ZI sama dengan XI dikurangi X bar per S. Z sama dengan 40 dikurangi 35 per 5. Nah, diperoleh hasil skor bakunya itu 2. Nah, karena bilangannya positif berarti berada di garis bilangan positif ya. Berarti di kanan saya ya. Nah, jadi posisi mana yang lebih baik? Nah, berada di tryout kedua.